Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup di harga 2150 menguat 2,87%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ISAT sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya, ISAT sudah dekat dengan 2200. Jadi ya menurut saya wait and see dulu lah. Hari ini apalagi ada rebalancing kan. Kalau mau trading tuh atau mencoba beli saham, mending coba Senin lagi deh. Atau lihat hari ini yang gap down. Saham yang gap down, nah tuh ambil tuh hari ini. Lihat aja Bapak Ibu cari ya. Screening sendirilah nanti dekat-dekat penutupan di jam 15.50 tuh mulai screening. Kalau ada IEP-nya yang gap down di bawah 5%, wah itu menarik tuh. Jadi saat ini ISAT lebih wait and see. Senin aja. Ya, bisa rebound gak hari ini? Karena tadi malam market US juga rebound, Eropa rebound. Mungkin hari ini ISG rebound, tapi yaitu anomali pergerakan hari ini tuh akan banyak anomali. Kenapa? Ada rebalancing MSCI. Ya, itu aja dulu. Kalau saya sih, kalau seperti Bapak Ibu ya saya wait and see aja dulu. Pada salah masuk kan. Tapi kembali lagi tuh ke masih menarik nggak masih ISAT? ISAT masih menarik. Masih bisa nggak ke 2250? Masih bisa. Trend lain downtrendnya nih akan ditembus dia nih. Paling nggak ditembus atau uji. Ya, cuman ya kita lihat hari ini seperti apa dulu kembangannya. Untuk ISAT, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Nah, ini potensi nih disentuh, harusnya disentuh 2250 nih. Only-nya bagus juga. Satu candle lagi lah. Mudah-mudahan ya. Hijau, satu candle lagi, baru koreksi. Itu aja untuk ISAT. Lanjut. Excel yang ditutup DG 2180, menguat 0,46%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Excel, akumulasi DP. Excel masih aman. Ya ini ngebes lama banget nih. Saya tunggu-tunggu. Saya sudah di dalam nih. Ya saya pertimbangkan stop loss kalau udah jebol 2140 aja. Harga sekarang risknya berapa tuh? Nggak nyampe 2%, 3% aja. Target kemana? Kalau ini kayaknya berat deh minggu ini nih. Apalagi hari perdagangan terakhir ya hari ini. Minggu depan lah kita targetkan. Kalau dia tembus 2250, tutup di 2250, udah tinggal ke 2400 tuh besar. Ya, minggu depan kalau dia tembus 2250, 2400 arah minimal. Excel yang belum naik banyak dan dia juga habis mau merger dengan ya secara teknikal bagus, weekly-nya juga bagus, sideways, monthly-nya. Nah, monthly-nya yang kurang bagus candlenya, tapi ya aman lah kalau dia candlenya hijau. Apalagi kalau tutupan hari ini bisa di 22 atau minimal 2200 saja lah tutupan hari ini. Kita lihat ya, mudah-mudahan Excel bisa. Lanjut. TLKM yang ditutup DG 2830 menguat 1,07%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya TLKM di distribusi. TLKM lagi sideways. Saat ini bagus. TLKM mau bagi dividen, dividennya 212. Dengan harga sekarang berarti per 7%. Itu luar biasa nggak? Luar biasa. Dan ya harusnya ada dividen trap, tapi potensi besar ditutup tahun ini juga. Ya. Dividen potensi ditutup tahun ini juga, tapi ini kembali lagi disclaimer. Tahun lalu dividen ditutup, padahal dividennya 6% langsung ditutup dalam beberapa bulan. Mei gap dividen ditutup langsung Juni, bulan. Tapi kalau sampai profit itu Juli. Ya, dari pembagian dividen itu dia naik dari 2740 naik ke 2830. Lumayan kan? Nah, saat ini gimana? Kalau menurut saya TLKM kalaupun naik-naik sedikit lagi, palingan uji trend line downtrendnya ini sampai selesai bagi dividen X-date maksudnya itu nge-base. Kemungkinan besar nge-base ya. Tapi kita lihat aja untuk TLKM saat ini. Yang mau ambil dividen TLKM itu menarik. Lanjut, ERA yang ditutup DG 555 terkoreksi 2,63%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ERA akumulasi. ERA lagi ngebest di atas ya. Ini nggak tahu nih kenapa dia 3 hari sudah ngebest di pucuk nih, di tengah-tengah. Tapi kalau dia ada koreksi menarik spek buy. Kedekat berapa? 500 lah. 510 tuh cicil aja. Jadi saat ini kalau saya lebih wait and see ERA ya, nanggung. Tapi kalau nekat silahkan ya. Nggak salah kok. Di market ini kan kembali ke masing-masing. Kriteria saham kan pasti masing-masing tuh. Saya kesukaannya misalnya saham-saham di support atau seperti apa chartnya. Kalau Bapak Ibu sering profit kalau beli saham saat sideways seperti ini, boleh. Nggak salah. Karena Bapak Ibu nggak harus diakui oleh orang teknikal Bapak Ibu tuh yang paling bagus. Nggak perlu. Kenapa? Karena setiap orang tuh pasti ada
tekniknya masing-masing. Ya, fokus saja ke pertumbuhan portfolio Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, saya sering beli atas kok profit, kenapa harus beli di support? Ya, kalau ada sebagian orang yang beli di support sukanya seperti itu, nggak salah. Kenapa? Di market ini nggak bisa diperdebatkan ilmu mana yang pasti, ilmu mana yang bagus, ilmu mana yang paling win rate-nya 100%, nggak ada. Karena ilmu yang paling bagus tuh ilmu yang sesuai dengan psikologis Bapak Ibu. Karena psikologis orang beda-beda. Profit target orang juga beda-beda. Ya, itu. Jadi itu aja untuk era. Kalau saya lebih wait and see, tapi lihat aja hari ini kalau tiba-tiba ada buying power yang bisa entry. Gimana cara entry? Kalau harga tengah-tengah seperti ini, lihat bid offer. Kalau memang arahnya naik tuh ada sinyal dari bid offer. Walaupun memang gak 100% ya. Gimana cara belajar bid offer? Analisa itu belajar di kelas scalping. Ya, karena kelas scalping tuh nggak cuma trading momentum, tapi Bapak Ibu juga bisa beli saham big cap, second liner, third liner di harga berapapun, lihat momentum. Ya, kalau tertarik bisa belajar. Dan bisa di scalping, bisa di swing, tergantung kondisi market. Kalau tertarik belajar, link 3 di deskripsi. Ya, kelasnya berbayar. Itu aja untuk era. Lanjut, ERAL yang ditutup dengan 296, menguat 0,68%. Asing net buy. Kalau bekerjanya ERAL di distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. ERAL lagi ngebest. Ya mudah-mudahan breakout ya. Karena ini udah confirm breakout nih. Harusnya konfirmasi breakout. Cuman hati-hati juga kalau dia melorot di bawah 29286. Ini kan beberapa kali dia susah menembus berapa nih? 298-nya. Nah, kalau tembus ya menarik tuh. Kita lihat ya hari ini ERAL. Wait and see dulu. Lanjut. Trennya kemana ERAL kalau memang tembus nih? Target saya sudah ke 330, 340. Itu ya, support kuat ya 266, EMA 200. Tapi support minor harusnya yang dijaga tuh 286. Bisa juga pakai itu. Ya, ERAL. Lanjut MTEL yang ditutup dengan 650, menguat 0,73%. Asing net sell. Kalau bekerjanya MTEL. Akumulasi tipis. MTEL mudah-mudahan ini swing low, tapi kalaupun koreksi sampai 600 itu sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Tahun ini harusnya MTEL bangkit dari trend line downtrendnya ini ya. Targetnya kemana ya? Mematahkan trend downtrend. Kalau melihat sekarang ya minimal target kalau mau mematahkan trend downtrend tuh harus naik di atas 770. Nah ini ya, mudah-mudahan bisa tahun ini ya, nggak harus bulan depan. Menarik gak harusnya MTEL? MTEL harusnya masih menarik ya. Itu aja dulu untuk MTEL. Saat ini disupport ya, mudah-mudahan bertahan. Ini bisa jadi swing low kan, terus dia akan swing high lagi wave 3 di Juni. Bisa terjadi loh. Wave 3 ya harusnya bisa sampai 780 kalau melihat secara teori Elliott Wave. Wave 3 itu minimal sama dengan wave 1. Nah, kalau minimal sama dengan wave 1, tapi kita nggak tahu swing low-nya di mana. Apakah di 600 atau memang di 650 ini. Kalau di 600 ya pas di 780 800. Tapi kalau di swing low-nya di 645 nanti wave 2-nya nah bisa ke 800 lebih kan. Ya itu hitung anggap aja sama aja di 800. Ya, kita lihat MTEL. Lanjut. Tebik yang ditutup dengan 2200 menguat 10%. Asing net sell. Lalu bekerjanya Tebik akumulasi. Akhirnya ini ditarik naik kayaknya tutupan. Coba cek dulu. Ya, takutnya gap down, takutnya gap up tutupan. Nah, enggak ya. Ternyata organik nih naiknya. Jadi arahnya bagus nggak? Kalau dilihat volume bagus, harusnya sih bangkit. Mudah-mudahan ya ini serius bangkit. Nggak lagi bolak-balik ya. Mudah-mudahan ini serius bangkit. Juni uptrend. Target arah ke berapa? Hitung seperti ini dari support ke resisten. Nah, targetnya 2750 pas persimpangan jalan. Dulu itu adalah sekitaran 2700 itu support kuat. Nah, ke situ ya. Mudah-mudahan ini serius bangkit. Tebik ya. Menarik, selamat kalau Bapak Ibu ada beli di support ya. Jebol 2000 buang ya, sekarang profit. Itu untuk Tebik. Lanjut, Tower yang ditutup dengan 580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kali bekerjanya Tower di distribusi. Tower di support. Mudah-mudahan mantul ya. 580, 570 support. Dan kalau itu swing low, siap-siap naik lagi. Ya. Target EMA 200. Ini bisa jadi swing low.
560, 570 swing low. Mudah-mudahan tawar. Kita lihat aja. Ya, coba lihat time frame weekly-nya karena hari ini perdagangan terakhir koreksi biasa, aman. Setelah dia 5 minggu naik terus, ya ini koreksi biasa 2 minggu nggak masalah. Monthly-nya ya kurang bagus kalau monthly. Ya, yang pastinya kalau dia tembus 600 lagi harusnya bangkit uptrend di Juni, melanjutkan kenaikan, target minimal EMA 200 700. Ya, tawar. Lanjut 10 yang ditutup di 98 terkoreksi 2,97%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya sen di distribusi. 10 aduh jelek. Cuman disupport lagi nih. Kita lihatlah dulu hari ini. Siapa tahu memang rebound ya. Karena dia 4 hari koreksi dengan low volume kecil. Kita lihat dulu hari ini. Kalau bisa tutup di atas 100 hari ini menarik harusnya untuk Juni minggu depan. Tapi lihat dulu hari ini. Lanjut, ASA yang ditutup di harga 705 menguat 2,91%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ASA akumulasi tipis. ASA mantul dari support. Bagus nggak bagus? Siap-siap nih kalau tembus 725. Uptrend lagi nggak? Uptrend lagi. Kemungkinan besar ini ngebest untuk naik. Gini aja simple Bapak Ibu ya. Nggak usah muluk-muluk panjang lebar analisanya. Ya, pokoknya lihat aja nih. Ini trend line downtrend. Mau ditembus dan Bapak Ibu pakai supportnya berapa? 670. Ini bisa jadikan lagi ngebest. Nah, udah ngebest ini nih. Simple ngebest ini antara dia memang mau naik atau turun. Kalau turun ya buang aja kalau dia jebol 660 berapa nih? 660. Kalau dia rebound ya udah targetkan langsung resisten yang sering disentuhnya 850 minimal harusnya 850. Nih, ya. Nah itu simple. Apalagi nih ngebest. Ini bisa jadi ya web 2. Web 2 nya ngebest tapi. Web 1, web 2 nih ngebest. Web 3. Nah mudah-mudahan ya. ASA. Itu aja. Yang terakhir ASLC yang ditutup di harga 70 terkoreksi 1,4%. Asing net sell. Kalau bakal sepanjangnya ASLC di distribusi. Aduh kena buang nih ASLC ya. BB lagi yang buang. Ya tapi ini disupport. Mudah-mudahan rebound. Kita lihat dulu hari ini ya. Wait and see. Ini level support. Kalau mau beli ya sekarang. Tapi disclaimer. Ya. Atau tunggu hari ini kalau ada candle hijau baru beli. Nah, seperti itu ya. Tergantung masing-masing lah. Bagaimana strategi. Menariknya tadi asanya aja. Menarik asa. Tapi biasanya kalau asa naik. ASLC juga naik. Ya. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.